Jadi omset saya yang di Madukara itu saya jual, Mmm, termasuk lapak. lapak itu saya jual. Mmm, Ini apa perlu saya ceritakan di sini nggak apa-apa? nggak apa-apa. Ini saya bukannya ini mau melibatkan nama Ansor dan Banser ya, ini Heeh, tapi kenyataan loh. ya, Ini mau tidak mau saya kurangin ukuran. bentuknya, tahu. Berarti setiap tempe produsen mana itu ada ciri khasnya Betul, tersendiri betul, gitu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tarmin di cerita Media Ansor Madukara. Kali ini sudah di depan kita Kang Sotik yang akan cerita di Media Ansor Madukara menemani malam minggu sahabat semuanya. Langsung saja kita bahas apa yang akan diceritakan sahabat Sotik di Media Ansor Madukara. Sehat Mas Sotik? Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini langsung saja Mas Sotik. Ini salah satu pegiat usaha pertempean ya gitu. Ini usaha bikin tempe ya. Ya, Ini benar, benar. udah lama ini bikin tempe atau Udah sejak lama. kapan ini gimana? Seingat saya itu sejak tahun 2005, Hmm. 2005. Saya sempat berhenti karena ada Covid. Oh, Ya, pasti pendengar tahu semualah situasi Covid di iya, negara kita kan seperti itu. iya. Jadi kita mau ndak mau itu berhenti Ber, berindustri, eh, berproduksi. berproduksi ya. Bukannya tempe itu salah satu makanan favorit terutama di Banjarnegara ya. Makanan favorit termasuk. Ya Kenapa benar, itu benar. harus berhenti? Padahal kan Gini, mungkin banyak peminatnya itu. gini Pak. Waktu Covid itu kan sebenarnya kita itu produksi tetap Oh, karena nilai belinya yang berkurang. Taruhlah kita semuanya kita bikin setengah kintal. ya. Kita aja udah taruh modal 520.000. Hmm. Pada saat itu kan pernah di-stop ada over apa itu namanya nggak boleh masuk Eh, lain kampung, lockdown. lockdown iya, Ya, dan pasar pun dibatasi sampai jam berapa. Dari situ itu kan sempat terjadi kelebihan produksi, ya. kelebihan barang kayak gitu. Kita bingung membuang kemana kayak gitu. Hmm. Akhirnya Padahal akhirnya dibuang atau dijual itu? enggak, itu saya alihkan untuk pakan. Oh, Pakan. Itu kalau saya nggak salah ingat tuh selama 1 minggu itu. berarti itu produksi tempe yang udah jadi yang seharusnya Betul, dijual malah dijual untuk pakan ternak gitu. betul. Dengan harga yang separuh harga. Hmm. Kemungkinan kalau dihitung dengan secara rinci itu nggak pulang kembali pokoknya nggak masuk kayak gitu. Berarti gara-gara corona Covid. jor istirahat dalam berproduksi, nah itu kembali operasi lagi berarti Berarti saya setelah corona. setelah corona saya boleh kembali operasi lagi, itu pun dengan cara saya itu ndak dengan tetap saya dulu kan pasar Madukoro, Nah, saya alihkan ke pasar Grepit, gitu, hmm. dan Grepit sama Aribaya, Itu gitu. prospeknya bukankah pasar Madukara itu lebih dekat, pasar lebih besar, dan mungkin kan prospeknya lebih besar. Kenapa dialihkan ke pasar Itu Kripit kayak gini sama Pak, oke, pas dulu pas ada lockdown, kena hmm, Covid itu, saya kan sempat otomatis saya habis profesi saya dagang kayak eh, gitu. Saya kan beralih profesi, saya sempat ibarat katanya menjadi pengangguran kayak gitu. iya, Jadi omset saya yang di Madukara itu saya jual, hmm, termasuk lapak, lapak itu saya jual hmm, buat nutupin sini kekurangan, kayak gitu. Secara perhitungan matematika kayak gini, satu hari saya modal 500 lebih. ya, Seminggu aja saya udah kelihatan berapa. Nah, itu saya kan kita kan sama-sama keluarga lah, pasti ya, tahulah eh, dengan kita punya dengan saya beli lapak itu dengan nyicil gitu. eh. Jadi saya daripada saya pusing berapa, saya lepas kayak gitu. Berarti dulu sebelum COVID itu udah punya lapak sendiri di pasar Madukara, Betul. Malah bukan lapak lagi, kios malah, udah punya udah kios kios, gitu. udah kios. Nah sekarang ini udah punya lapak lagi gitu. Ini saya kan karena dari 2005 itu kan otomatis yang seumuran saya di pasar itu saya kenal saya. Eh, Jadi saya ke pasar pun nggak bingung lah cari lapak di mana itu saya nggak bingung kayak eh, gitu. Saya kembali ke lapak saya yang saya jual ke yang orang itu, yang tadinya malah dijual, dia bilang kayak nggak usah nyewa, udah bayar, udah tinggal ditinggalin bersama aja, ayo tinggal gitu. pakai. Kita sama-sama aja. Pertama dia dulu ya nunut saya, karena saya kebet saya jual ke sama dia. Dan sekarang dia gantian sama saya, alhamdulillah kayak Berarti gitu. sekarang udah
termasuk pulih lagi ya untuk Alhamdulillah. produksi Ya, tempenya. alhamdulillah walaupun nggak sebanyak dulu kayak gitu. Ini fokusnya di tempe apa sih? Kalau setahu saya kan ada tempe yang pakai apa itu? Daun, Daun, tempe yang khusus buat mendoan itu, ya. jenengan itu produksinya tempe apa itu? Itu tempel lontong yang pastrik itu pun kita dari di Madukoro kan ada 3 orang yang produksi sendiri kayak gitu. Heeh, Kalau kayak saya sama teman yang produksi itu kan caranya ndak jual eceran kayak gitu. heeh, Kita masuknya ke cara ngedropin para ngedropin pedagang, bakul-bakul pedagang-pedagang itu sama bakul sayur itu. heeh, Jadi kita itu gimana ya, kita punya ciri-ciri sendiri. mmm, Dari punya bapak produksi tempe, iya punya saya toh bikin segini kayak gini gitu. iya, Jadi saya kalau ke Madukoro ini tempenya Pak tempe. Sodik, tahu pasti tahu. Berarti setiap tempe produksian mana itu ada ciri khasnya Betul tersendiri betul gitu. betul. Nah, ciri khas tempenya Mas Sodik itu apa itu? Ya, yang jelas pertama ciri khasnya itu kalau dijual udah di apa, bakul itu Heeh, 2.500, heeh, otomatis itu punya saya. iya. Yang jadi yang kedua itu bentuknya ini loh, gepeng bergimpat kayak gini, kayak itulah apa, asahan pisau itu loh, Oh, apa, gerenda, gerenda itu, kayak gerenda kayak gitu. ya gerenda manual. Nah, ini mau cerita tentang tempe ini sudah apa, melampaui langsung ke marketingnya. Ini apa ya, bahkan untuk bikin tempe ini ribet nggak sih? Seperti apa sih cara Sebenarnya sih bikinnya? enggak lah, sebenarnya Iya, enggak. Cuman kalau kayak gini, sudah pernah ada, kalau nggak salah saya belajaran orang itu 3 orang. heeh, Alhamdulillah satu sukses di Kalimantan. heeh, Bahkan saya udah pernah diajak main ke sana untuk nengok usaha dia kayak itu. mmm, Dengan pulang pergi itu gratis saya. Kayak gini, sebenarnya nggak susah lah kalau kita mau melihat tapi jangan langsung praktek tuh. iya, Melihat tapi langsung praktek, itu heeh, cepat mudah ditangkap. Tapi kalau cuman kita kasih tahu, nggak masuk lah, nah kalau teori nggak masuk. Tapi kalau kita langsung terjun ke belajar belajar, langsung di insya Allah lapangan paling gitu. seminggu aja bisa udah. Ini yang jadi tempe bahan apa, produk utamanya kan apa, kedelai ya? Kedelai ya. Ini untuk sekarang ini harga kedelai itu menutup atau gimana itu? Nah, alhamdulillah sekarang harga kedelai itu naik terus. Naik terus Sampai per bantal itu sekarang udah mencapai 520 kalau sampai di tempat saya sana, per di bantal itu 50 kilo. 50. Jadi per kilo 10.500 sekarang per kilonya. Nah itu 1 kilo apa, kedelai itu bisa jadi tempe berapa lontrong itu? Lah, ini apa perlu saya ceritakan di sini enggak apa-apa? Nggak apa-apa Ini kalau enggak kalau boleh ini bongkar-bongkaran rahasia di enggak media Ansor memberikan Madukara. ria apa pamer kayak gitu, Enggak, kayak gini, kalau, udah mana orang tua kan bilang kayak gini, kita kalau jualan makanan yang mateng, heeh, cuman kita modal 10.000 ya harus dapat 20.000 ya gitu. itu kalau mateng. Kalau kita jualan makanan semuanya gorengan, apa jualan Iya, cilok, apa jualan bakso, kita pokoknya yang makanan mateng itu loh. heeh, Kita kan harus bener-bener kita modal 10.000 kita harus dapat kotor 20.000. iya, Semuanya kayak bikin 20 kilo, dua heeh, ratus ribu, mmm, saya harus dapat kotor 400.000. mmm, Nek saya dapat 400 berarti kita kita bagi-bagi buat plastik, buat tenaga mmm. kita, buat kayu bakar, buat, bahan pokoknya itu udah masuk, udah dapat 400.000. Ya minimal kita modal 100.000 harus dapat dua Dua ratus ratus ribu ribu iya betul. paling tidak yang 50.000 itu buat tenaga kita, Iya intinya betul seperti betul itu betul, ya? iya betul betul betul. Kalau 100.000 dapatnya 150.000 itu termasuk rugi gitu. Iya betul betul betul. Nah itu, apa ya, prospek tempe saat sekarang ini tumbuh berkembang atau malah menyusut ini Tetap berkembang faktornya? tetap berkembang. Insyaallah kalau kita dengan kualitas kita menjaga, insyaallah kayaknya seperti gini, saya jalanin itu udah tahunan lah, Iya, ibarat kasarnya itu karena udah banget apalnya heeh, gitu masalah tempe kayak gitu. Kita kalau jaga kualitas, heeh. insyaallah Nah itu terkait dengan, apa ya, harga kedelai yang mungkin kan naik terus ya, ya jarang turunnya, betul. bahan pokok ini naik terus jarang turunnya mungkin. Nah ini untuk mensiasati mencari keuntungan dari penjualan tempe ini gimana ini? Mau tidak mau saya kurangin Ukuran? bentuknya, ukurannya, mau tidak mau. Daripada saya merubah harga, Eee, itu terlalu susah, Berubah harga pasti susah cari cari paling susah. gulakan lain nih Mendingan seperti kita pedagang.
mengubah porsi ukurannya aja. Heeh. Kalau porsi ukurannya kan kayak gini, dia maklum, oh ya tahu. Kebanyakan yang orang-orang yang pada ambil di tempat kita pasti tahulah harga ini paling segini sekarang, ya gitu. Nah, untuk sekarang itu harganya berapa itu per lontrongnya atau gimana? Saya kalau ini ya, kalau masuk ke penjual itu eceran Heeh, bakul itu berarti 1.800. 1.800. Kalau dia beli 20.000 saya kasih 11. Berarti itu kalau lontrong itu kan besar ya, Ya betul. beda sama yang dibungkus daun gitu. Iya betul. Itu lebih mudah membuat yang pakai lontrong atau yang pakai daun sih? Yang jelas nek efisien waktu lontrong. Lontrong. Tapi kalau kita ambil ke alih ke keuntungan jelas daun. Oh, kalau daun itu dijualnya itu per biji 1.000 apa Nah, 500 saya gitu? kurang paham masalah daun itu. Hmm, Yang jelas nek kalau daun kan ribet. ribet Kita betul. semuanya saya tahu loh, Heeh, penjual-penjual itu tempe yang daun itu ya, walaupun sehari cuman habis 7 kilo. Saya tahu keuntungan dia. heeh. Saya tahu, benar-benar tahu. Nah, ini produksi tempenya Mas Odek ini sehari ini habis berapa ini kedelainya? Nek saya sekarang alhamdulillah sampai 25 karena saya dulu kan saya punya pekerja. Heeh, Sekarang paling saya udah nekat biarlah saya sendiri. sendiri, saya sendiri dulu kayak Heeh, gitu. Ibarat sana saya seharusnya sebenarnya sudah ndak bebet lagi, udah dari awal jadi udah ngulang, tinggal ngulang tok kayak iya, gitu. Sebelumnya kalau saya tuh sekarang pun kayak cuman 40 sampai mampu, udah mampu. 40 kilo habis Habis insyaallah, sehari. insyaallah Itu mampu itu bikin sendiri? mampu. Walaupun kita kayak gini, kadang semuanya maaf ya ini ya, Ya, bukan menyinggung masalah kita ngepam atau apa. heeh, Kalau kita ngepam kayak gitu, heeh, kita setengah hari, heeh, itu kita masuk otomatis kita mundur setengah hari iya, buatnya. Cuma saya biasa mulai jam 10, mhm. nanti kita mulai jam 2, berarti biasanya selesai jam 11 malam nanti. Nah, prosesnya itu bikin tempe itu berapa jam? Mulai dari apa, mencuci kedelai hingga benar-benar matang siap jual itu Tuh, berapa hari itu? kalau itu tempe kan jualnya 2 hari kemudian. Oh, berarti 2 hari itu baru Iya, baru bisa iya. Kalau kita didistribusikan? mau produksi 1 bantal 2 hari, Heeh, berarti kita harus punya 4 bantal yang belum belum jual kita sudah habis 4 bantal kayak gitu. mmm, Kita belum jual sudah iya, habis 4 bantal. Yang buat jual besok, heeh, digodok dibuat besok, iya, sama yang ini bekal buat yang dibuat besoknya besoknya lagi lagi. kayak gitu. Nah, itu kesulitan membuat tempe itu apa? Mungkin ada kendala, "Ah, ini gagal jadi tempe," atau gimana gitu? Ini kalau gagal itu gimana ya, sih saya pasti merasakan. Heeh, Setiap kayaknya bukan saya tok, heeh, setiap penjual makanan pasti merasakan pernah gagal, gagal gagal total produksi, kayak gitu. heeh, Kita pengalaman saya itu, wong saya di pasar itu ada bakul bakwan itu relatif gagal kan kecil, iya, itu lupa dikasih garam, kan berarti gagal, heeh, seluruh gagal. Nah, iya, ini kayak gini, kalau tempe itu kan kita masuk ke kotakan gitu, kalau iya, kita kemas di di cara bahasa kita itu rak lah, dirak, iya, dimasukin ke rak, ditutup kayak gitu. mhm, Lah itu kebetulan kita tuh pergi, mhm, ya ini maaf lagi ya, iya, saya bukannya ini mau melibatkan nama Ansor dan Banser ya, ini heeh, tapi kenyataan loh. iya, Ini udah kenyataannya, pas lagi acara di GOR heeh, Banyumas iya, itu saya tuh satu imbon kebakar, kebakar, kebakar. Nek tempe itu kan nggak boleh panas, nggak boleh dingin. heeh, Kalau udah mulai panas harus di apa, diambil, diler, mhm, diler gitu. Saya pulang itu istri sudah ngadu, nah, "Mas, tempenya kebar ora apa-apa wis, ora apa." Yang langsung saya ke bawah tak kasih di-share di grup. heeh, Silakan yang mau ambil tempe gratis buat tapi jangan dimakan, buat makan ikan kayak gitu. nah, berarti itu kan gagal produksi Gagal total, karena, faktor kurang, keteledoran, heeh, keteledoran ya. berarti seharusnya kepanasan harusnya Iya apa, betul, diler, iya, itu malah apa, lupa ya gitu, lupa. Sebenarnya itu apa, jadi tempe, jadi tapi tempe, rasanya udah ndak enak kayak pahit gitu, gitu. pahit. Jadi kalau kita jual itu beresiko, udah beresiko. Berarti ada apa ya, kegagalannya setiap produksi tempe ya? Ya ya moga-moga jangan sampai lagi Ya lah, jangan maksudnya sampai. ada Iya kegagalannya, itu ada faktor karena kegagalannya. lupa kayak gitu, karena Iya, lupa. Kalau gagal yang kayak seperti biasa semuanya kita lupa dikasih obat ragi kayak gitu, mmm, itu kan kita masih caranya, bisa cuman dibungkus, kita bongkar kembali bisa dikasih ragi bisa mateng. heeh, Tapi nih kalau udah terjadi kebakar, hal-hal yang tadi itu caranya kebakaran panas, itu udah bisa tolong. Mau dapat ditolongnya udah kasih orang sama. akhirnya makan ternak. Iya makan Nah, ternak.
Itu kan saya di-share di grup. Lah yang ambil tuh Pak Slamet, itu Hasbullah sama Amin sama si Tony, Yang 3. yang punya ternak Itu tuh. lebih dari 2 kali. Delay udah masak itu udah jadi tempe. Itu sih itu nyampe berapa itu sampai 50 kilo Apanya? kedelainya modalnya? Pas itu saya bikin 25 kilo, 25 kilo. Itu dan dengan mudah lah kita hitung lah, modalnya 250.000, Hmm. yang delaynya aja, belum raginya, belum kayunya, belum gasnya, belum tenaga kita kayak gitu. Itu bakar apa? eh Mengolahnya itu pakai kayu bakar atau pakai gas? Ini kalau kita proses penggodokan itu, rebus itu kan pakai dream, Hmm. pakai dream. Ya. Kalau pakai gas nggak bisa ngangkat, Ya. nggak bisa ngangkat. Wong yang semuanya itu delay satu dream 25 kilo itu kan nanti kalau dream itu Pertamina itu separuh dream itu penuh jadinya, penuh. Makanya ada kalau bilang zaman dulu itu tuh, "Lah ora gemon bakul tempong ibaratnya dodol 10 long loro sih ora apa-apa kan," katanya kan paron kayak gitu. Kan delay 1 kilo jadi 2 kilo kayak Ya. gitu. Tapi dulu kayak gitu. Kalau sekarang harga kedelai makin mahal Makin ya. mahal tuh kita kan sekarang nggak sendirian. Saya masuk kalau dulu saya sendiri, produksi sendiri di Madukoro, otomatis semua itu ambil Habis saya. terus. Kalau saya berhenti masuk dari Pekalongan itu 2. Udah lama dia terus saya kan teman-teman saya itu menangnya itu udah kenal orang-orang yang dulu kayak gitu. Berarti ini semakin bertambahnya zaman ini juga persaingan tempe bukan hanya pedagang produksi lokal saja nih ya. Betul, Di luar Banjar juga masuk. masuk gitu. Contohnya Pekalongan, Wonosobo kan masuk ke Banjar. Nah, mungkin ini ada rahasia tempe khusus dari Mas Otik nggak nih? Ada, ada, pasti ada. Setiap pedagang beda rahasianya. Ada pasti rahasia, ada. Rahasia racikan itu apa itu? Rahasianya ya gimana ya? Masa bisa harus dikatakan di sini? Ya kalau nggak apa-apa. Ini masalahnya ini Mas. Eh. Kita sama-sama jual bakso. Ah, Kan ada yang gurih banget. iya. Kok itu kok bakso kan sedang-sedang ya gitulah. Pasti Ini, ada. ini yang penasaran dengan rahasianya mungkin bisa dicicipin tempenya Mas Otik. Bahkan ini Mas. Ada dari 3 orang yang saya ajari itu nggak bisa matang kayak gitu. Nggak bisa matang. Nggak bisa matang kayak gitu. Enggak, ini nggak bisa matangnya tempe kan Putih. putih Itu itu. kedelai terus. Udah di packing itu kedelai terus gitu. Itu kurang ragi atau gimana? Itu karena kayak gini Mas. Malah dia itu bohongin saya bohongin dia. Dia bohongin saya. Oh gimana? Dengan perjanjian seperti ini dia enggak tepati waktu. Ya udah saya ajarin tapi saya udah kasih tahu rahasianya. Oh. Ya. Jadi semua apa ya? Proses pembuatan tempe itu ada tekniknya lah ya. Ada ilmu yang perlu dipelajari. Ada. Mungkin yang penasaran pengen ikut bikin tempe atau gimana? Bisa belajar sama Mas Otik langsung gitu. Untuk anggota Pansor saya tidak akan rahsia-rahsianan. Silakan. Peluang lebar itu yang Anggota Pansor atau silakan saya tidak akan rahsia-rahsianan. pengen apa? Jadi produsen tempe, belajar sama Mas Otik. Nanti bisa kasih tahu ramuan yang sederhana tapi banyak orang nggak tahu. Jadi ramuan yang usah beli sederhana orang nggak pada tahu. Jadi setiap orang yang mencoba bikin tempe itu dijamin tidak semuanya bisa jadi tempe gitu. Betul. Mungkin itu salah satu ada rahasianya itu yang perlu dipelajari lebih dalam dan nggak bisa diungkapkan di cerita MMM kali ini. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin kepikiran pengen usaha atau gimana? Saya kira kalau teman-teman kita kan udah punya kerjaan ya kalau yang kebetulan belum ada kesibukan berminat ya silakan datang aja ke tempat saya. Belajar bersama. Silakan kita bersama. Aku pun juga masih belajar ya kita. Ayo kita belajar bersama. Jangan sampai kita mau belajar itu mau beli website itu bingung. Jangan sampai ya gitu. Nah, demikian sahabat-sahabat yang mungkin tertarik dengan tempenya Mas Otik atau bikin tempe bisa merapat ke sahabat Otik. Mungkin itu cerita kami di media Ansor Madukara pada kesempatan kali ini bersama Mas Otik. Mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari kami, ketemu lagi di video cerita Ansor Madukara.
selanjutnya bersama narasumber yang lain tentunya. Sekian.